Selain mengganggu pendengaran, masalah pada telinga juga itu bisa mengganggu keseimbangan tubuh. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kesehatan telinga dengan baik agar organ pendengaran dan keseimbangan tubuh ini berfungsi dengan baik. Berikut langkah-langkah menjaga kesehatan telinga. 1. Hentikan kebiasaan mengorek telinga. Nah, ini kebiasaan buruk ini mengorek-ngorek telinga. Ada yang menggunakan dia cotton button, ada juga itu kadang pakai kapas, pakai kayu, itu tidak bagus ya. Pakai tangan lagi, itu kan tidak bagus, kebiasaan tidak bagus itu. Mengorek-ngorek telinga, jangan dikorek-korek nak ya. Itu berbahaya untuk telinga, bisa terganggu pendengarannya. Itu dia yang pertama. Yang kedua, nanti itu harus kau jauhkan telinga dari suara yang terlalu keras. Ya. Yang kedua adalah jauhkan telinga dari suara yang terlalu keras. Kalau terlalu keras nanti itu suaranya, itu telinga kita juga terganggu. Mengapa? Pecah gendang telinganya. Jadi kalau kamu mendengar musik, ya, jangan dekatkan ke speaker itu nak ya. Nanti pecah gendang telingamu, jadi rusak, tidak bisa mendengar. Yang ketiga, hindari penggunaan air candle ya. Kamu masukkan air ada pembersih untuk telinga itu juga bisa berbahaya, bisa merusak jaringan pada telinga itu juga. Nanti jadinya telingamu terganggu. Yang kemudian yang keempat, yaitu menjaga telinga agar tetap kering. Dia kalau basah lembab itu nanti ada jamur telinganya sehingga telinganya itu terganggu juga. Jadi kamu usahakan tetap kering, jangan masukkan air ke dalam telinga. Dan yang terakhir, yang kelima adalah periksakan telinga secara rutin ke dokter ya. Kamu periksakan telingamu itu ke dokter secara rutin biar tahu kita gangguan pada telinga, karena itu telinga itu adalah merupakan panca indera yang penting juga ya. 5 alat tubuh yang paling penting juga telinga. Jadi jangan sepele dengan telinga kita. Kamu lihatlah itu langkah-langkahnya 5 supaya telinga kita tetap sehat. Nah, baca teks yaitu yang ada bukunya, judulnya itu Tong Sampah Gotong Royong. Dilihat bukunya di halaman 86 sampai dengan 87. Ada teks itu bukumu, halaman 86 sampai 87. Nanti tugas kita adalah menuliskan peta pikiran mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks Tong Sampah Gotong Royong. Itu judulnya ya. Itu judulnya daripada teks bacaan kita yang mau kita tentukan dia gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya dalam bentuk peta pikiran, dalam bentuk diagram-diagram. Kita lihatlah dulu teksnya itu. Kita lihat dia paragraf pertama. Tapi sebelum itu kita harus tahu bagaimana ciri-ciri kalimat ya. Ciri-ciri untuk menentukan itu adalah gagasan pokok yang kita tahu kalau itu gagasan pokok itu diperoleh dari kalimat utama ya. Berarti harus kita temukan terlebih dahulu kalimat utamanya, barulah kita bisa menentukan gagasan pokoknya. Ciri-ciri kalimat utama harus tahu. Yang pertama, harus mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. Jadi dia yang diuraikannya nanti dijelaskan lagi ya, dijelaskan lagi. Dia menjadi pokok permasalahan. Yang kedua, biasanya berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Yang keempat, dapat dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Jangan ada kata sambungnya. Jangan ada kata sambung, yaitu dan atau kemudian. Dan yang kelima adalah kalau dia di paragrafnya bentuknya induktif di belakang ya, gagasan pokoknya, maka kalimat utama itu sering kali ditandai kata-kata kunci seperti ada dia sebagai kesimpulan ya, atau yang penting, ada kata-kata itu yang penting, atau jadi, atau oleh sebab itu, dan dengan demikian. Itulah dia. Kita lihatlah bacaan Tong Sampah paragraf pertama. Kita lihat paragraf pertama. Sudah dilihat? Sudah dibaca? Nah, dari situ dapat kita tentukan dia itu. Kalau dia nanti paragraf pertama itu yang ada yang berbeda setelah senam pagi, nanti kita peroleh dia kalimat utamanya itu di kalimat kedua
Ya, kalimat utamanya itu di kalimat kedua, bukan di kalimat pertama, yaitu warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan. Dari kalimat utama inilah nanti kita singkat dia akan diperoleh gagasan pokoknya, yaitu menjadi warga berkumpul di lapangan kampung. Nah, untuk paragraf berikutnya, paragraf 2 dan 3, tugasmu mencari gagasan pokoknya. Kemudian yang lainnya adalah gagasan pendukung. Gagasan pendukung berarti dari kalimat penjelas. Terima kasih.